wawasan perguruan Trikarya, menjunjung tinggi nusa dan bangsa di tengah wawasan Nusantara. Trikarya menjunjung bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam kesehatan, baik kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, maka terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amin. Baiklah, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini sebelum kita melanjutkan kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, di sini Bapak akan menayangkan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Kenapa demikian? Karena tujuan pembelajaran itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena tanpa adanya tujuan daripada pembelajaran, maka pembelajaran itu akan sia-sia. Maka oleh karena itu, mari simak apa saja yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan lihat tayangan selanjutnya. Kompetensi dasar 1. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Menghayati perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 3. Memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar. 2. Menunjukkan dalil nakli tentang kitab dan suhuf dengan benar. 3. Menjelaskan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan yang keempat, membiasakan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ya, setelah kamu mengetahui apa tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akan masuk kepada tema dari pembelajaran kita kelas 8, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terlebih dahulu, Bapak ingin mengingatkan kamu kembali, di pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, iman artinya percaya, yakin, diucapkan dengan lisan, ditanamkan dengan hati, kemudian diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu yang wajib kita imani ada 4 kitab, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Oleh karena itu, mari kita simak apa saja hikmah daripada beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lihat video selanjutnya.
Sebelum kita membahas tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan apa pengertian daripada kitab dan apa yang dimaksud dengan suhuf. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diterima nabi dan rasul ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan. Pengertian daripada suhuf adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Namun, suhuf dan kitab keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Dalil tentang kebenaran suhuf terdapat di dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sesungguhnya ini terdapat pada kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Pengertian daripada suhuf dan kitab. 1. Kitab adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan atau berupa kitab. Yang kedua, suhuf adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa lembaran-lembaran atau tidak dibukukan. Adapun nabi-nabi yang menerima suhuf yaitu 1. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf. Kedua, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Perbedaan kitab dan suhuf adalah 1. Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. 2. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedang suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang terakhir, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Materi kita yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu agar dijadikan pelajaran yang berharga bagi umat manusia saat ini. 4. Dapat mengetahui besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dan makhluknya. Dan yang kelima, agar dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sebenarnya ada 9 hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kamu lihat buku pelajaran agama Islam kelas 8 di halaman yang ke-16. Di situ kamu akan menemukan semua hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kamu mempelajari apa saja hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak harapkan dari penjelasan Bapak tersebut kamu mampu memahaminya dan kamu mengaplikasikannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oleh karena itu, setelah kita pembelajaran ini, maka nantinya Bapak akan mengirimkan berupa tugas atau latihan yang harus kamu kerjakan di rumah masing-masing.
tugas itu ditulis di kertas double folio, kemudian tunggu instruksi selanjutnya kapan tugas itu dikumpulkan kembali di sekolah Yayasan Perguruan Trikarya. Maka oleh karena itu, sebelum Bapak akhiri pertemuan kita yang kedua ini, marilah kita membaca surah Alam Nashrah atau surah Al-Insyirah dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dalam menjalani kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.